Notorious DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Justisia Maivela dengan NIM 1814080074 dari Tadris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melia Sari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang topik 5 yaitu termodinamika dalam biologi. Materi pertama yaitu tentang proses metabolisme manusia. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh, dan berkembang serta fungsinya berjalan dengan baik. Proses metabolisme terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, karbohidrat adalah suatu sumber energi bagi tubuh yang tersusun atas 3 unsur yaitu karbon dan hidrogen serta oksigen. Karbohidrat juga merupakan suatu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh dan terdapat di dalam berbagai bahan pangan. Karbohidrat akan ada dalam beras, gandum, jagung, dan bahan pangan lain yang sejenis. Yang kedua yaitu metabolisme protein. Proses protein adalah protos yang berasal dari bahasa Yunani yang bila diartikan yaitu polimer atau senyawa kompleks dari monomer asam amino. Metabolisme protein ialah suatu proses deskripsi dan fisik serta proses kimia yang menyebabkan pembuatan sebuah sintesis pembentukan asam amino menjadi protein. Asam amino yang menyusun protein mengandung unsur nitrogen atau N. Yang ketiga yaitu metabolisme lemak. Lemak adalah suatu nutrien yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Dengan kata lain, disebut juga dengan makronutrien. Lemak tersusun atas gliserol dan asam lemak. Gliserol termasuk ke dalam jenis hidroksil dengan molekul organik di dalamnya. Sedangkan asam lemak juga termasuk jenis hidroksil dan ia memiliki rantai karbon yang menempel cukup panjang. Cara kerja metabolisme dibagi 2 yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Selanjutnya yaitu anabolisme merupakan proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi-energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Kecepatan metabolisme adalah kecepatan di mana energi dalam diubah di dalam tubuh. Kecepatan ini biasanya dinyatakan dalam kal atau per jam atau dalam watt. Selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum 1 termodinamika untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam delta U Q per W, kurang W. Q sama dengan delta U tambah W. Keterangan W sama dengan usaha, Q sama dengan jumlah kalor, delta U merupakan perubahan energi dalam gas. Apabila sistem menerima kalor, Q bernilai positif. Apabila sistem melepas kalor, Q bernilai negatif. Apabila sistem melakukan kerja, W bernilai positif. Apabila sistem menerima kerja, W bernilai negatif. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya dapat ditransfer atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi tidak dikonsumsi tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya melakukan sejumlah proses penting. Proses ini membutuhkan energi. Dalam proses fotosintesis, energi yang disediakan oleh matahari, energi cahaya diserap oleh sel-sel dalam daun tanaman dan diubah menjadi energi kimia.
Penerapan konsep termodinamika yaitu dalam proses fotosintesis. Hukum pertama termodinamika adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasikan perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Yang ketiga yaitu hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum 2 termodinamika menyatakan entropi suatu sistem tidak dapat berkurang namun akan cenderung bertambah. Entropi merupakan tingkat keacakan atau ketidakteraturan dalam suatu sistem. Penerapan hukum termodinamika 2 dalam biologi yaitu dalam proses pembentukan protein. Penerapan hukum ini terjadi pada perpindahan panas secara spontan dari panas benda ke benda dingin. Perpindahan panas terjadi karena entropi akan bertambah akibat pergerakan partikel yang meningkat seiring perpindahan kalor. Yang keempat yaitu energi bebas Gibbs pada organisme. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal dan isobarik. Sama seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan. Potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Energi bebas Gibbs dilambangkan dengan G dan dinyatakan dalam persamaan G sama dengan H kurang Ts. Energi bebas Gibbs yang awalnya disebut energi yang tersedia dikembangkan pada tahun 1870 oleh ilmuwan Amerika Josiah Willard Gibbs. Pada tahun 1873, Gibbs menggambarkan energi yang tersedia sebagai jumlah terbesar dari kerja mekanis yang dapat diperoleh dari suatu zat pada jumlah tertentu dalam keadaan awal tertentu tanpa meningkatkan jumlah volume atau membiarkan panas mengalir dari luar benda kecuali seperti pada penutupan proses yang tersisa dalam kondisi awal mereka. Penerapan energi bebas Gibbs dalam biologi yaitu dalam proses pernafasan. Gibbs dalam sistem biologi secara umum energi dan entropi berubah bersama. Oleh karena itu, perlu untuk dapat menentukan fungsi status yang memperhitungkan perubahan ini secara bersamaan. Fungsi status ini adalah Gibbs free energy. G sama dengan H kurang Ts, di mana H adalah entalpi satuan SI Joule, T adalah suhu satuan Kelvin, dan S adalah entropi dalam Joule per Kelvin. Yang kelima yaitu termoregulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi adalah suatu pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Bagaimana sistem termoregulasi? Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatik yang mempertahankan suatu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Yang keenam yaitu termoregulasi pada hewan yang berhibernasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses. Yang pertama penguapan, yang kedua radiasi, yang ketiga konduksi, dan yang keempat konveksi. Materi terakhir yaitu aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu bentuk ke energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke subproba. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.